Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelajaran metodologi pengajaran bahasa, di sini kami akan membahas mengenai at-thariqah al-qiraah. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian qiraah. Keterampilan membaca atau maharah al-qiraah atau reading skill adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Membaca hakikatnya adalah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Maka secara langsung di dalamnya ada hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Membaca dengan demikian melibatkan 3 unsur, yaitu yang pertama makna sebagai unsur isi bacaan, yang kedua kata sebagai unsur yang membawakan makna, yang ketiga yaitu simbol tertulis sebagai unsur visual. Adapun pembagian at-thariqah al-qiraah, yang pertama yaitu membaca nyaring atau al-qiraah al-jahriyah, yaitu membaca dengan melafalkan atau menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca. Membaca nyaring adalah menekankan kepada aktivitas anggota bicara seperti lisan, bibir, dan tenggorokan untuk mengeluarkan bunyi. Yang kedua yaitu membaca diam atau al-qiraah as-samitah, yaitu membaca dengan tidak melafalkan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca, melainkan hanya mengandalkan kecermatan eksplorasi visual. Teknik ini juga membaca huruf dan memahami makna baca tanpa aktivitas organ bicara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iko. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri at-thariqah al-qiraah. Adapun ciri-ciri penting penggunaan metode membaca dalam pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya metode ini dimulai dengan memberikan siswa latihan singkat tentang berbicara, kemudian mendengarkan beberapa kalimat sederhana dan mengucapkan kata atau kalimat sampai siswa mampu menyusun kalimat. Disinilah pembentukan siswa dalam berkomunikasi. Kedua, setelah siswa berlatih mengucapkan beberapa kalimat, kemudian mereka membacanya dalam teks. 3. Setelah itu, siswa membaca teks dengan membaca nyaring, dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan tentang teks untuk memperkuat pemahaman. 4. Adapun qiraah bisa dilakukan di luar kelas. Guru diperbolehkan menugaskan siswa untuk membaca dan membatasi apa yang harus dibaca dan mendiskusikannya. 5. Buku-buku yang dapat dibaca seperti membaca buku masa lalu, berkontribusi pada prestasi siswa pada khazanah bahasa Arab, buku bacaan dan semi Arab, dan dari sini akan memberikan tambahan pemahaman tentang budaya Arab. Adapun keunggulan at-thariqah al-qiraah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemampuan membaca yang baik kepada para pelajar bahasa asing. Yang kedua, membaca yang baik adalah komunikasi pembaca dengan bahan bacaan. 3. Kemampuan membaca yang tinggi memudahkan pembaca untuk memahami budaya bahasa asing yang dipelajari. 4. Siswa dapat dengan lancar membaca dan memahami bacaan-bacaan berbahasa Arab dengan fasih dan benar. 5. Dengan pelajaran membaca tersebut, siswa diharapkan mampu pula menerjemahkan kata-kata atau memahami kalimat-kalimat bahasa Arab yang dianjurkan. 6. Metode ini memungkinkan para pelajar dapat membaca bahasa baru dengan kecepatan yang wajar bersamaan dengan penugasan isi bahan bacaan tanpa harus dibebani dengan analisis gramatikal mendalam dan tanpa penerjemahan. 7. Pelajar menguasai banyak kosakata pasif dengan baik. Pelajar bisa memahami aturan tata bahasa secara fungsional. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang at-thariqah al-qiraah. Selain terdapat keunggulan pada at-thariqah al-qiraah, juga terdapat kelemahan pada at-thariqah al-qiraah. Beberapa di antaranya, yang pertama, metode membaca mungkin cocok diberikan kepada para pelajar yang gemar membaca, tapi kurang cocok bagi mereka yang tidak gemar membaca. Bisa jadi yang tidak gemar membaca akan mengalami kejenuhan dalam belajar
Pelajaran yang diajarkan sering terasa membosankan, terutama bila guru yang mengajar tidak simpatik atau metode yang diterapkan tidak menarik bagi siswa. Yang kedua, terlalu menekankan perhatian kepada kemampuan membaca dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan pelajar dalam berkomunikasi secara lisan dengan bahasa yang dipelajari. Padahal, di dalam dunia pendidikan modern, cara mengembangkan ilmu bukan hanya dengan membaca. Adapun cara lain yang tak kalah penting yaitu berdialog dan berdiskusi secara lisan. Yang ketiga, metode membaca cepat terkadang hanya memperhatikan aspek kuantitas, sedangkan aspek kualitas diabaikan. Ini mengakibatkan pemahaman yang tidak mendalam terhadap suatu persoalan dalam bacaan. Yang keempat, pada metode ini, untuk tingkat pemula terasa agak sukar ditetapkan, karena siswa masih sangat asing dengan bahasa yang dipelajari, sehingga terkadang harus berkali-kali menuntun dan mengulangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyajian metode qiraah. Yang pertama, pelajaran dimulai dengan memberi kosakata dan istilah yang dianggap sulit dan menjelaskan maknanya dengan definisi dan contoh dalam kalimat. Yang kedua, siswa membaca teks bacaan secara diam selama kurang lebih 15 menit. Kemudian berdiskusi mengenai isi bacaan yang dibaca berupa tanya jawab dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, berdiskusi mengenai tata bahasa secara singkat jika dianggap perlu. Yang keempat, mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam buku yang dipelajari dengan menjawab pertanyaan tentang tugas-tugas yang dipelajari, latihan menulis, dan sebagainya. Yang kelima, memberi tugas bacaan yang akan dipelajari di rumah dan hasilnya dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.